Ya, pemirsa TVRI kembali hadir menjumpai Anda dalam Klik Indonesia Siang. Hari ini 17 Desember 2025. Saya Natasha Paruntu. Ya, dan saya Anggi DJ. Sejumlah informasi akan segera hadir. Berikut kami sajikan dua topik utama selengkapnya. BNPB korban meninggal bencana Sumatera bertambah menjadi 1.053. Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat adanya penambahan korban akibat bencana di 3 provinsi di Sumatera. Hingga Selasa malam, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor menjadi 1.053 orang. Upaya pencarian korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera terus dilakukan oleh tim gabungan hingga Rabu pagi ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 1.053 orang. Jumlah tersebut meningkat setelah penemuan 23 jenazah di sejumlah kabupaten di 3 provinsi terdampak. Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yaitu 449 orang. Disusul Sumatera Utara dengan 360 korban meninggal dan Sumatera Barat sebanyak 244 orang. Sedikitnya 200 warga masih dinyatakan hilang hingga pencarian terus berlangsung. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menyumbang 90 orang hilang, Sumatera Utara 79 orang, dan Aceh 31 orang. Lebih dari 7.000 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana yang melanda 3 provinsi tersebut. Sementara jumlah pengungsi total mencapai 640.000 jiwa yang tersebar di Aceh 571.201 jiwa, kemudian di Sumatera Utara 21.579 jiwa, dan Sumatera Barat 13.260 jiwa. Kerusakan infrastruktur juga cukup besar. BNPB mencatat sebanyak 186.488 rumah rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor, memaksa puluhan ribu keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya pemukiman, fasilitas umum juga terdampak cukup signifikan, termasuk ratusan fasilitas kesehatan, rumah ibadah, perkantoran, gedung publik, serta puluhan jembatan. Saudara, pengungsi yang terdampak bencana banjir akibat tanah longsor membutuhkan fasilitas sanitasi yang memadai. Informasi selengkapnya akan disampaikan Irhamni Malika dari Aceh. Selamat siang Irhamni, bagaimana pantauan Anda terkait fasilitas sanitasi yang saat ini masih dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, selamat siang Anggi dan juga saudara. Memang untuk saat ini pengungsi yang berada khususnya di Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang memang masih mengeluhkan kurangnya fasilitas MCK ataupun sanitasi yang memadai. Tetapi sebelumnya memasuki pekan ketiga pasca bencana banjir bandang khususnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, terdapat ribuan warga terdampak yang saat ini masih bertahan di lokasi pengungsian. Mereka mengeluhkan
terkait kurang meratanya distribusi bantuan logistik untuk kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, serta perlengkapan bayi. Karena banjir bandang ini juga banyak warga yang kehilangan rumahnya atau belum bisa menempati rumahnya karena hingga saat ini memang lumpur masih ada di sekitar lokasi bahkan di daerah perkotaan sendiri, sehingga memang masih banyak warga yang memilih untuk bertahan di lokasi pengungsian. Dan salah satu hal yang dikeluhkan selain logistik untuk kebutuhan dasar juga terkait masalah sanitasi ataupun fasilitas MCK yang belum memadai. Di posko pengungsian yang berada di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, memang terdapat 70 kepala keluarga yang saat ini masih bertahan di lokasi pengungsian. Dan untuk fasilitas MCK sendiri hanya terdapat 1 unit di lokasi pengungsian tersebut, sehingga memang warga terpaksa mengantri panjang untuk dapat menuju ke lokasi MCK, khususnya ketika pagi dan sore hari ketika aktivitas warga meningkat. Sehingga memang mereka masih mengeluhkan terkait sanitasi ataupun fasilitas MCK yang masih kurang ini. Meskipun demikian, warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian terus berusaha untuk menjaga kebersihan dan ketertiban, terkhususnya di fasilitas sanitasi itu sendiri. Akan tetapi Kepala Posko 1 di Lubuk Sidup, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, Udir Amin, juga mengatakan bahwasanya memang untuk saat ini fasilitas MCK yang ada di lokasi pengungsian tersebut masih kurang memadai, dan dirinya serta warga juga berharap ke depannya akan ada pihak yang dapat membangun fasilitas sanitasi ataupun MCK yang lebih banyak dan memadai untuk para warga supaya mereka dapat beraktivitas dengan nyaman dan juga terhindar dari berbagai masalah kesehatan yang biasanya sering terjadi pasca bencana, khususnya karena kurang baiknya sanitasi seperti masalah penyakit gatal-gatal, diare, dan sebagainya. Demikian kami laporkan langsung dari Aceh, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Irhamni Malika, melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Selamat kembali bertugas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bertolak ke Provinsi Aceh untuk meninjau langsung wilayah terdampak bencana serta memastikan langkah penanganan dan pemulihan berjalan optimal. Wakil Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pagi tadi. Setibanya di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Suwondo, Medan, Wakil Presiden melanjutkan perjalanan menuju Gayolus dan Kabupaten PD Jaya menggunakan helikopter. Rangkaian peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak serta penanganan infrastruktur vital pasca bencana tertangani secara cepat dan tepat. Di Kabupaten Gayolus, Wakil Presiden meninjau posko pengungsian di Balai Latihan Kerja Desa Kampung Gumpang Lempuh. Lokasi ini, Wakil Presiden juga menyapa masyarakat terdampak. Kedatangannya sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti logistik, layanan kesehatan, dan hunian sementara. Selain itu, Wakil Presiden juga akan meninjau jembatan Aih Boboh yang merupakan infrastruktur penghubung terdampak bencana. Dari Kabupaten Gayo, Wakil Presiden melanjutkan agenda peninjauan ke Kabupaten PD Jaya. Di wilayah ini, Wakil Presiden dijadwalkan mengunjungi posko pengungsian di Masjid At-Taqwa. Di sana Wakil Presiden akan meninjau sejumlah titik terdampak bencana banjir, termasuk area yang mengalami perubahan aliran sungai di Desa Menasah dan jembatan putus di Kecamatan Meredu. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan kebutuhan real masyarakat di lapangan. Saudara, penanganan darurat bencana longsor dan banjir di Kabupaten Humbang, Sumatera Utara terus dimaksimalkan. Kerjasama lintas sektor memfokuskan upaya pada pembukaan akses wilayah terdampak bencana. Informasi selengkapnya kita tersambung bersama Muhammad Azril Nasution dari Medan, Sumatera Utara. Azril, bagaimana progres penanganan bencana di sana saat ini?
Selamat siang juga Anggi dan pemirsa. Terkait tentang progres terhadap penanganan kebencanaan di wilayah tersebut, maka kemudian dapat kami sampaikan terus dilakukan secara progresif oleh pemerintah kabupaten, utamanya yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Perlu kami sampaikan secara mendalam Anggi bahwa memang benar sekali hingga saat ini pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus melakukan percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang telah menerjang kawasan Humbang Hasundutan di penghujung November 2025 lalu. Hingga sampai saat ini saya mengabarkan juga telah terdapat adanya pembangunan jalan-jalan yang kiranya jalan baru ini sebagai akses penghubung desa ke kecamatan, dan kemudian juga ada pembangunan jembatan gantung sebagai akses mobilisasi masyarakat hingga barang dan jasa yang silih berganti keluar dan masuk dari kawasan Humbang Hasundutan. Hal ini digambarkan bahwa ini merupakan proses pemulihan yang akan terjadi di wilayah tersebut. Dan dapat kami sampaikan Anggi dan pemirsa, pada proses pemulihan atas kebencanaan ini maka digunakan 2 alat unit kendaraan berat, yakni 2 eskavator, di mana 2 eskavator tersebut terdiri dari 1 unit milik pemerintah dan kemudian 1 unit milik swasta. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang Bupati Humbang Hasundutan dan juga stakeholder terkait ini menegaskan bahwa jembatan dan jalan yang baru saja dibangun dan kemudian ini juga ada tahap pengerjaan bisa dilakukan percepatan agar kiranya masyarakat dapat beraktivitas untuk pergerakan ekonomi mereka. Dan kemudian nantinya Anggi, bahwa jembatan maupun jalan-jalan baru ini juga dilakukan percepatan untuk bisa digunakan masyarakat dalam Natal dan Tahun Baru, yang kita ketahui bahwa memang beberapa hari lagi kita akan masuk Natal dan juga Tahun Baru. Sementara itu pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah menyampaikan secara konkret bahwa mereka terus melakukan pendataan kepada warga-warga yang terdampak, dan kiranya ini juga melakukan pendataan terhadap kerusakan rumah baik yang ringan dan juga berat, dan kemudian aksi nyata mereka memang akan melakukan perbaikan secara langsung untuk hunian yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan kemudian dengan ada hunian yang layak ini maka pergerakan ekonomi akan secara perlahan baik dan pulih di wilayah tersebut. Anggi dan pemirsa, berbicara terkait tentang bencana banjir dan tanah longsor ini, memang salah satunya adalah faktor cuaca, bahwa di Sumatera Utara ini memang ada faktor cuaca yang sampai saat ini masih terjadi, yakni dengan hujan pada intensitas yang ringan, sedang dan juga lebat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan kemudian ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menghimbau kepada masyarakatnya agar mewaspadai potensi dinamika cuaca yang belum stabil sampai saat ini, yang kemudian dengan potensi-potensi ini bisa menyebabkan kebencanaan yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu masyarakat diminta, khususnya bagi mereka yang melakukan aktivitas di luar, agar dapat mewaspadai diri lebih baik pula. Demikian Anggi, kita ke Anda. Baik, Muhammad Azril Nasution melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Azril, selamat kembali bertugas. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi kepada debitur kredit usaha rakyat yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, relaksasi kepada debitur kredit usaha rakyat akan dituangkan dalam peraturan pemerintah khusus relaksasi KUR debitur di 3 provinsi itu. Pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah. Putuskan bahwa OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan 3 tahun. Nanti Pak Ketua OJK akan menjelaskan, dan khusus mengenai KUR-nya nanti akan dibuatkan PP tersendiri terkait dengan di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menko Erlangga menjelaskan debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi, yakni perpanjangan tenor. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga, yakni pada 2026 diberikan 0% dan 2027 3%.
Subsidi ini berlaku bagi debitur terdampak yang melanjutkan pembiayaan dan debitur baru. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pihaknya memberikan restrukturasi tagihan kredit milik para korban bencana di Sumatera selama 3 tahun ke depan. Berlakunya restrukturisasi kredit dari perbankan maupun pembiayaan dari seluruh lembaga keuangan yang ada. Apakah itu lembaga keuangan multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian, dan semua yang ada, berlaku untuk 3 tahun untuk seluruh provinsi. Restrukturasi kredit diperbolehkan dalam Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022. Di samping itu, pertimbangannya adalah penanggulangan bencana. Ada 3 elemen utama dalam proses restrukturasi kredit bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kedepannya, Mahendra menyebutkan hanya ditetapkan 1 pilar berdasarkan kelancaran pembayaran kembali, sehingga tidak perlu persyaratan tambahan lainnya. Namun keringanan tersebut bukan berarti pemutihan atau penghapusan. Dari Jakarta, Yohanes Abimanyu melaporkan. Saudara, sementara itu pasca banjir dan longsor di Sumatera Barat, puluhan alat berat dikerahkan untuk membersihkan material lumpur. Informasi selengkapnya akan disampaikan Bima Prasetya dari Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Bima, bagaimana proses pembersihan? Apakah hingga saat ini masih terus berlangsung? Ya, selamat siang Anggi dan juga saudara, dapat kami laporkan bahwa pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Kabupaten Agam seperti banjir hingga longsor di kawasan Kabupaten Agam hingga kini, tim BPBD bersama petugas gabungan lainnya terus berjibaku melakukan penanganan dan pembersihan di sejumlah wilayah yang memang terdampak parah akibat bencana hidrometeorologi ini. Dari informasi yang kami terima, lebih dari 30 unit alat berat diturunkan ke lokasi bencana untuk membantu membersihkan material seperti kayu, lumpur, hingga bebatuan yang dibawa oleh banjir bandang hingga sempat menutup akses masyarakat yang ada di sana. Kemudian juga alat berat ini digunakan untuk tentunya membersihkan pemukiman warga serta terutama difokuskan untuk akses yang memang sempat terhambat atau terhalang karena adanya tumpukan material kayu, lumpur serta bebatuan yang ada di lokasi Kabupaten Agam ini. Informasi yang kami terima juga bahwa penanganan ataupun alat berat yang diturunkan untuk membersihkan material ini difokuskan pada 3 wilayah yang memang terdampak parah bencana banjir dan longsor. Di antaranya Kecamatan Tanjung Raya, kemudian Kecamatan Palembayan, dan Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Kondisi ketiga wilayah ini memang terdampak parah, bahkan sempat menutup akses utama masyarakat yang ada di sana serta mempersulit atau menghambat distribusi bantuan ke masyarakat. Dan dengan adanya alat berat ini tentunya membantu pembersihan material lumpur, kayu serta bebatuan yang memang menghambat mobilitas ataupun akses masyarakat yang ada di sana. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Agam terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penanganan dan pembersihan material ini. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembersihan sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Dapat kami sampaikan juga Anggi dan juga saudara bahwa memang dengan adanya alat berat ini bahkan lebih dari 30 unit tentu sangat membantu proses pembersihan material lumpur yang ada di sana sehingga diharapkan aktivitas masyarakat pasca bencana ini bisa berangsur kembali pulih dan masyarakat bisa kembali beraktivitas, melaksanakan kegiatan seperti biasa dan normal seperti sedia kala. Dinas Sosial juga turut membantu bagaimana penanganan di lapangan, memastikan bantuan-bantuan serta distribusi pangan kepada masyarakat yang terdampak ini bisa terus dilakukan melalui jalur darat yang terutama sehingga bisa cepat sampai kepada masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Agam tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Bima Prasetya melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas. Penanganan darurat bencana longsor dan banjir di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara terus dimaksimalkan. Kerjasama lintas sektor memfokuskan upaya pada pembukaan akses
wilayah terdampak. Dan saudara, kita ke informasi yang lain, pemirsa. Material lumpur, aktivitas PAUD dan TPQ menjadi lumpuh terkait dengan material lumpur yang hingga saat ini masih belum bisa dibersihkan. Berikut informasi selengkapnya. Pasca bencana banjir luapan aliran sungai Bedadung di Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, warga terdampak yang sebelumnya sempat mengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing. Namun aktivitas mereka terlihat masih terganggu lantaran material lumpur masih mengenangi pemukiman mereka dan juga jalan kampung maupun jalan poros penghubung antar desa. Tidak hanya pemukiman, material lumpur pekat yang cukup tebal juga melumpuhkan aktivitas belajar mengajar di Lembaga Pendidikan PAUD dan juga Yayasan Pendidikan TPQ. Sejumlah personil TNI bersama warga bergotong royong membersihkan material lumpur baik di lembaga pendidikan, pemukiman maupun di jalan poros penghubung antar desa. Karena terdampak banjir semalam, Bapak, sudah kelelep semua, barang-barang juga banyak yang tidak bisa diselamatkan seperti buku-buku dan semuanya sudah. Masuk peralatan. Iya. Terus gimana ini aktivitasnya saat ini? Kalau untuk saat ini semua diliburkan, jadi dibuat bersih-bersih sama bapak-bapak. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jember, jumlah terdampak banjir sejumlah luapan air sungai sebanyak 1.271 kepala keluarga yang tersebar di 6 kecamatan, 16 desa. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Dan saudara, selanjutnya kita menuju ke Provinsi Riau. Kami telah tersambung bersama rekan kami Muhammad Ridwan di sana terkait banjir di Inhil yang saat ini terus meluas. Selamat siang, Ridwan. Silakan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Agi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan pemirsa bahwa dari Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada siang ini 17 Desember 2025, Rabu ini, bahwa update bencana banjir di Kabupaten Indragiri Hilir kian meluas pemirsa. Dan bila kemarin banjir hanya merendam 2 desa dengan 243 kepala desa, maka hingga siang ini bencana banjir di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir sudah merendam 5 desa. Dengan terdampak banjir juga semakin bertambah dari 243 KK menjadi 528 KK atau mengalami kenaikan 80% wilayah pedesaan yang terdampak bencana banjir. Dan selain itu pemirsa, bila Selasa kemarin juga banjir di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir ini hanya merendam 2 desa, yaitu Desa Keritang dan Batu Ampar, maka siang ini ada tambahan 3 desa lagi yang tidak luput dari bencana banjir, yaitu Desa Lebuk Besar, Limau Manis, dan Kelurahan Selensen. Dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Arliansyah menegaskan bahwa sejauh ini tim gabungan fokus di Desa Limau Manis di mana ketinggian air masih bertahan di kisaran 50 cm hingga 1 meter. Dan di Desa Limau Manis ini pemirsa, tim gabungan terus melakukan evakuasi korban terutama kepada lansia dan anak-anak dengan menggunakan perahu karet dari bantuan BNPB. Dan sudah ditetapkan juga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan untuk itu pelaksana tugas Gubernur Riau yaitu SF Haryanto langsung menginstruksikan kepada Kepala BPBD Riau Edi Afrizal untuk menggerakkan pasukannya membantu korban banjir di wilayah yang terdampak banjir di beberapa desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Dan BPBD Provinsi Riau juga bekerjasama dengan BPBD Indragiri Hilir sudah mengirimkan sejumlah kebutuhan pagan, sadang, dan papan untuk korban banjir seperti gula, minyak, mie instan, sarden, pampers, selimut,
sarung, matras, dan terpal untuk kebutuhan 528 kepala keluarga yang saat ini membutuhkannya. Dan sementara Dinas Sosial Riau mendirikan dapur umum untuk percepatan makan minum korban banjir di tenda-tenda pengungsian. Dan pemirsa, hingga berita ini disiarkan belum ada korban jiwa meninggal dunia ataupun korban hilang atas dampak bencana banjir yang menimpa Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kembali ke studio di Jakarta, Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda Muhammad Ridwan. Selamat kembali bertugas. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat adanya penambahan korban akibat bencana di 3 provinsi di Sumatera. Hingga Selasa malam, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor menjadi 1.053 orang. Upaya pencarian korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera terus dilakukan oleh tim gabungan hingga Rabu pagi ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 1.053 orang. Jumlah tersebut meningkat setelah penemuan 23 jenazah di sejumlah kabupaten di 3 provinsi terdampak. Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yaitu 449 orang. Disusul Sumatera Utara dengan 360 korban meninggal dan Sumatera Barat sebanyak 244 orang. Sedikitnya 200 warga masih dinyatakan hilang hingga pencarian terus berlangsung. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menyumbang 90 orang hilang, Sumatera Utara 79 orang, dan Aceh 31 orang. Lebih dari 7.000 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana yang melanda 3 provinsi tersebut. Sementara jumlah pengungsi total mencapai 640.000 jiwa yang tersebar di Aceh 571.201 jiwa, kemudian di Sumatera Utara 21.579 jiwa, dan Sumatera Barat 13.260 jiwa. Kerusakan infrastruktur juga cukup besar. BNPB mencatat sebanyak 186.488 rumah rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor, memaksa puluhan ribu keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya pemukiman, fasilitas umum juga terdampak cukup signifikan, termasuk ratusan fasilitas kesehatan, rumah ibadah, perkantoran, gedung publik, serta puluhan jembatan. Dan saudara, selanjutnya kita menuju ke Tapanuli Selatan. Sudah ada rekan kami Diani Febrianti di sana. Bagaimana terkait situasi terkini pasca bencana di Kecamatan Batang Toru. Selamat siang, Diani. Ya, baik, selamat siang Anggi dan juga saudara. Memang untuk penanganan dan juga proses pemulihan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terus dilakukan. Dan dari pantauan kami memang lumpur atau sisa material dari banjir ataupun longsor ini masih tinggi, sehingga dari warga, relawan dan juga aparat baik TNI Polri terus melakukan pembersihan. Dan untuk fokus pembersihan ini memang di rumah-rumah warga dan juga tempat ibadah ataupun di fasilitas atau sarana prasarana yang akan digunakan. Dan memang tadi kami memantau memang warga yang biasanya mengungsi ini sempat kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumahnya dari sisa banjir baik itu lumpur maupun yang lainnya. Namun pada sorenya berdasarkan keterangan warga yang kami peroleh, ini warga ini kembali ke posko pengungsian seperti posko pengungsian yang ada di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan selain itu juga dalam proses pembersihan ini dari petugas menggunakan juga atau mengerahkan alat berat seperti ekskavator. Nah, untuk penggunaan ataupun pengerahan alat berat ini difokuskan di sejumlah titik seperti di sungai maupun di jalan-jalan utama dan juga di jalan perbatasan seperti yang ada di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di jalan di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Nah, untuk pembersihan jalan ataupun akses utama ini memang sangat diperlukan, mengingat nantinya diperlukan untuk mobilitas sehingga nantinya dari kendaraan atau bantuan maupun yang lainnya bisa lebih leluasa ataupun lebih mudah masuk
di Desa Garoga ini. Dan seperti yang terpantau ini di belakang saya ini ada salah satu jembatan di Desa Garoga yang menjadi penghubung antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah. Yang sebelumnya ini sempat rusak ketika dihantam banjir bandang juga longsor. Namun saat ini jembatan tersebut ini sudah dapat digunakan namun terbatas untuk pejalan kaki saja. Sementara untuk kendaraan ini masih belum dapat melintas. Selain itu juga Anggi dan juga saudara dapat kami informasikan untuk jalan jika warga ataupun masyarakat ingin melalui Tapanuli Tengah ataupun Sibolga dapat menggunakan akses jalan lain seperti melalui jalur alternatif lain yaitu di Kota Raja dan juga Sibabangun. Ya, dan juga untuk pembangunan jembatan lain ini masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan akan segera selesai. Dan untuk sampai saat ini proses evakuasi juga pemirsa masih terus dilakukan mengingat masih ada korban hilang. Seperti yang kami peroleh berdasarkan data BPBD Sumatera Utara, 79 orang masih dilaporkan hilang dan 30 diantaranya merupakan dari Tapanuli Selatan. Selain itu juga dapat menginformasikan banjir bandang dan juga longsor di Tapanuli Selatan juga berdampak pada pertanian. Dan tercatat lebih dari 2.000 hektar sawah rusak dan membutuhkan proses normalisasi pasca bencana. Seperti tempat saya melaporkan saat ini merupakan tadinya ini selain permukiman warga ataupun rumah-rumah warga yang saat ini sudah hancur begitu ataupun tidak dapat ditempati lagi karena Desa Garoga merupakan salah satu desa yang paling terdampak ataupun terdampak paling parah akibat banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerjang Sumatera Utara pada akhir November lalu. Dan juga sehingga nantinya kebutuhan mendesak selain logistik ataupun logistik pemenuhan dasar yang dibutuhkan oleh warga, yang dibutuhkan saat ini warga ini sangat memerlukan ataupun sangat berharap untuk adanya hunian ataupun tempat tinggal sehingga warga dapat melanjutkan kehidupannya secara normal dan juga lainnya. Nah, ini merupakan gambaran dari petugas dari BPBD, BPBD, BNPB maupun dari petugas yang lainnya yang melakukan proses pemulihan yaitu proses pembersihan dan yang lainnya. Ya, akhirnya juga saudara memang sampai saat ini juga untuk bantuan, distribusi bantuan juga terus berdatangan. Seperti kemarin kami juga memantau ada dari baik itu dari pihak swasta maupun dari pemerintah sudah berdatangan. Dan untuk daerah-daerah terisolasi pun di daerah untuk di Batang Toru ini sudah dapat dijangkau. Dan untuk untuk kebutuhan air bersih pun ini dari para pengungsi ini mengaku memang sudah tercukupi karena memang untuk yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi saat ini memang sangat berharap untuk adanya hunian sementara. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Diani Febrianti melaporkan langsung dari Tapanuli Utara. Selamat kembali bertugas. Bencana banjir melanda sekitar kita, menghanyutkan nyawa dan harta benda. Raut sedih menyisakan air mata, meninggalkan duka nestapa. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan di jalan. Ini bukan salah sekitar, bukan juga Tuhan tidak bisa mencegahnya. Ini waktunya pikul beban bersama, bergandeng tangan, membantu sesama. Saudara Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia. Kepala negara ingin sumber daya alam Indonesia diatur dengan efektif sehingga bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia guna mencapai target tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ekonomi Indonesia saat ini diakui berada di urutan ke-8 terbesar di dunia. Kepala negara meyakini dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, perekonomian Indonesia akan berada di peringkat keempat besar dunia. Presiden Prabowo Subianto menilai masalah Indonesia saat ini adalah pemerataan hingga pengelolaan manajemen kekayaan bangsa. Presiden ingin sumber daya alam Indonesia diatur dengan efektif sehingga bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara Jakarta pada Selasa 16 Desember 2025. Kita sebagai bangsa hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi kita bisa mencapai negara ke-5 bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita. Masalahnya adalah pemerataan. Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa. Presiden Prabowo Subianto mengajak semua unsur pimpinan, baik pemerintah pusat hingga daerah, menjalankan tugas dan kewajiban. Kepala negara menilai seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang besar. Saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Siang segera kembali. Sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Selamat siang, saudara. Terima kasih Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan keterlibatan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan di Kementerian Agama periode 2023-2024. Yakut yang diperiksa selama 8 jam dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik, mulai dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang, jual beli kuota haji khusus, hingga dugaan aliran dana ke oknum Kementerian Agama. Dugaan keterlibatan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dalam pusaran dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan terus disidik
penyidik KPK. Dalam pemeriksaan lanjutan yang berlangsung sejak Selasa siang hingga malam, pria yang biasa disapa Gus Yakut dicecar sejumlah pertanyaan terkait perkara yang sedang disidik. Di antaranya tentang penghitungan kerugian negara yang diharapkan menjadi pelengkap dari keterangan saksi-saksi lain. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi sedianya diperuntukkan untuk ibadah haji reguler dengan tujuan memangkas panjangnya antrean yang mencapai 30 hingga 40 tahun. Namun kuota haji tambahan diduga disalahgunakan melalui diskresi Menteri Agama yang bertentangan dengan undang-undang. Penyidik mendalami diskresi ini apakah inisiatif dari Menteri Agama atau atas usulan pihak lain. Menurut Budi Prasetyo, pendistribusian dan jual beli kuota haji tambahan ke penyelenggara ibadah haji khusus juga menjadi bagian dari pemeriksaan Yakut Khalil Qomas. KPK selalu melakukan pemeriksaan yang di Kementerian Agama bagaimana proses diskresi itu dilakukan, apakah inisiatifnya murni top-down dan Kementerian Agama atau ada bottom-up-nya, ada inisiatif dari bawah seperti dari asosiasi yang dari para pihak lain, karena yang tersebut yang kemudian mendapatkan tambahan kuota haji yang sangat signifikan dan disebutkan harus menjadi 10. Sebelumnya KPK menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini sehingga meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK kemudian mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan 2 orang lain bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Saudara Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain dan 3 orang lainnya didakwa melakukan tindak penghasutan yang menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi berujung kericuhan pada bulan Agustus lalu. Jaksa mengatakan patroli kepolisian menemukan 80 unggahan kolaborasi konten yang sifatnya menghasut dengan tujuan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah di media sosial dalam kurun waktu 24 hingga 29 Agustus 2025. Sidang pembacaan dakwaan dugaan penghasutan hingga terjadi aksi demonstrasi dengan terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain dan 3 orang lainnya, yakni Musafar Salim, Syahdan Hussein, dan Karik Anhar, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan patroli kepolisian menemukan 80 unggahan kolaborasi konten yang sifatnya menghasut dengan tujuan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah di media sosial Instagram yang disebarkan Del Pedro dan terdakwa lainnya dalam kurun waktu 24 hingga 29 Agustus 2025 yang lalu. Telah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu. Del Pedro dan kawan-kawan mengaku sulit untuk menerima dakwaan jaksa penuntut umum secara akal sehat. Untuk itu pihaknya berencana mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa. Kami menyadari berkas penyidikan polisi yang begitu buruk akan sulit diolah menjadi surat dakwaan. Dengan cermat dan seksama mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, sulit untuk menerima secara akal sehat dan tidak mengoyak-ngoyak. Oleh karenanya saya akan mengajukan eksepsi. Sebelum persidangan sempat terjadi ketegangan antara simpatisan Del Pedro dengan petugas keamanan. Ketegangan terjadi saat petugas meminta sejumlah simpatisan melepas atribut sebelum masuk ke ruang persidangan yang langsung ditolak oleh para simpatisan. Meski sempat terjadi ketegangan, situasi pun mereda saat para simpatisan akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pembangunan di wilayah Papua. Mendagri menilai sinkronisasi ini penting dalam percepatan pembangunan Papua melalui peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Baik antar provinsi maupun juga dengan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini penting dalam percepatan pembangunan Papua melalui peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau KEPP OKP. Mendagri menilai sinkronisasi mendesak karena program kementerian di Papua masih sektoral, ditambah perubahan struktur dari 2 menjadi 6 provinsi dengan 42 kabupaten kota, sehingga pembangunan harus diselaraskan secara menyeluruh. Bapak Presiden intinya membentuk komite ini dalam rangka untuk mempercepat pembangunan Papua. Dari berbagai data yang ada, Papua memang ada beberapa daerah yang cukup tertinggal. Misalnya Anda indeks pembangunan manusia IPM, adanya kemiskinan dan lain-lain, maka beliau memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 110/P tahun 2025, KEPP OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas kementerian lembaga dengan pemerintah daerah di Papua sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Guna mendukung efektivitas kerja, KEPP OKP akan berkantor di Jayapura dan melakukan evaluasi rutin setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Hasil evaluasi ini menjadi acuan koordinasi antar kementerian lembaga, serta dapat dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bila diperlukan intervensi kebijakan lanjutan. Ya, Saudara, Bea Cukai Atambua gagalkan penyelundupan 1,1 juta batang rokok ilegal. Kita menuju ke Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan kami Diki Balu di sana. Selamat siang, Diki. Ya, selamat siang, Anggi. Bagaimana dengan proses petugas dari Bea Cukai yang menggagalkan penyelundupan 1,1 juta batang rokok ilegal di Nusa Tenggara Timur? Diki. Ya, Anggi dan juga saudara, hingga saat ini 17 Desember 2025 ini total batang rokok seperti itu yang diamankan oleh pihak Bea Cukai ini sudah sebanyak 11 juta batang rokok dan menahan 3 orang tersangka. Di antaranya 3 orang tersangka ini merupakan warga negara asing, 2 di antaranya merupakan warga negara dari Tiongkok dan 1 merupakan warga negara dari Dili, Timor Leste. Anggi dan juga saudara, dapat kami informasikan, ini informasi yang didapatkan dari pihak Bea Cukai ini di tanggal 4 Desember yang lalu. Mereka mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang di mana gedung yang ada di sekitar masyarakat ini mengalami, maksud kami masyarakat mencurigai bahwa ada aksi yang tidak terpuji di sana. Kemudian ini juga masyarakat langsung melaporkan ke pihak Bea Cukai dan juga pihak keamanan, dalam ini TNI Polri. Kemudian dari tanggal 14 Desember yang lalu hingga sampai dengan tanggal 10 Desember yang lalu ini, pihak keamanan melakukan penyidikan dan akhirnya ditetapkan 3 orang tersangka yang akhirnya mereka ditangkap dan hingga saat ini sudah ditahan seperti itu, Anggi. Dan sebanyak 11 juta batang rokok ini sudah diamankan oleh pihak Bea Cukai dengan 2 jenis rokok berasal dari luar negeri seperti itu, dan memang ini menggunakan pita yang dan juga tanda barcode yang bukan berasal yang ditetapkan standarnya oleh pemerintah negara Indonesia seperti itu. Dan Anggi dan juga saudara, dapat kami informasikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB dan juga NTT, Fajar Doni, mengatakan bahwa langkah ini merupakan komitmen dari pemerintah untuk memastikan negara Indonesia aman dari segala penyelundupan barang yang tentunya dapat merugikan pemasukan negara. Nah, saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Fajar Doni selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai NTT, NTB dan juga Bali berikut ini. Saya sampaikan bahwa terhadap penindakan ini telah dilakukan proses lebih lanjut, yaitu kami telah melakukan penyidikan. Ya, kami telah melakukan penyidikan dan kemudian kami melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 3 tersangka yang diduga
berperan di dalam melakukan pemasukan dan kemudian juga akan melakukan peredaran rokok ilegal ini. Iya, Anggi dan juga saudara, atas aksinya ini 3 orang WNA dijerat dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan negara ini mengalami kerugian sebesar 12,3 miliar rupiah. Sementara demikian dapat kami laporkan dari Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke Jakarta, Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Diki Balu melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas. Saudara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin menyiapkan rencana kerja dan target strategis tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendukung target nasional 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2026. BP Taskin menyusun agenda strategis berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang menetapkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga. Rencana kerja ini dipaparkan dalam kegiatan media gathering di Gedung Geraha Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pada tahun 2026, BP Taskin akan memperkuat koordinasi, meningkatkan presisi penargetan, serta memperluas model intervensi terintegrasi di wilayah prioritas. Seluruh program akan didukung sistem monitoring dan evaluasi nasional agar memberikan dampak nyata bagi keluarga berpendapatan rendah. Tantangannya di mana? Ini lembaga swasta, lembaga komunitas, global, nasional, daerah, desa, kementerian, itu masing-masing kan sudah berpuluh tahun dengan cara yang sudah ada, sudah dipahami, ya artinya ya business as usual. Tapi nyatanya, faktanya ada 540 triliun tiap tahun untuk subsidi, ya, untuk perlindungan sosial, tapi kok pengurangannya kurang cepat. Berarti ada yang salah deh. Ada Pak Prabowo, kenapa bikin BP Taskin? Yuk BP Taskin nyambung ini semua, debottlenecking. BP Taskin juga mulai menerapkan model Sitaskin sebagai bentuk konvergensi program lintas sektor, serta memperkuat kebijakan graduasi terpadu agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra terkait, BP Taskin optimistis target 0% kemiskinan ekstrim tahun 2026 dapat tercapai. Upaya pemberdayaan dan penguatan kekaryaan Pensiunan Radio Republik Indonesia atau RRI terus dilakukan Persatuan Pensiunan RRI. Salah satunya melalui portal media online Spektrum yang tengah dalam proses akhir untuk terdaftar secara resmi di Dewan Pers. Dalam peringatan HUT ke-21 PPRRI di Auditorium Rono Dipuro Gedung RRI Jakarta Pusat, Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad mengatakan penguatan dan penataan organisasi dilakukan agar pensiunan memiliki ruang legal dan profesional untuk mengaktualisasikan keahlian yang dimiliki tanpa bergantung pada kedinasan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, portal media online Spektrum menjadi wadah produktif bagi para pensiunan RRI sesuai dengan keahlian masing-masing, mulai dari jurnalis hingga tenaga teknis di pusat maupun daerah. Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad mengatakan, Spektrum tengah dalam proses akhir untuk terdaftar secara resmi di Dewan Pers. Kita sudah mempunyai jurnalis lebih dari hampir 100 ya, hampir 100 ya. Mereka itu sekarang mencari berita hampir dari seluruh Indonesia. Ya, nah inilah potensi yang ke depan akan kita garap. Di sisi lain, kerjasama dengan daerah itu harus ada resmi terdaftar di Dewan Pers. Mau tidak mau proses kita adalah kita lakukan bagaimana dia bisa masuk di dalam webnya Dewan Pers. Dan alhamdulillah berkat doa semua teman-teman sekalian ya, itu tinggal selangkah lagi lah. Kita sudah resmi terdaftar sebagai media yang resmi. Mantan Dirjen IKP sekaligus pensiunan RRI Rosarita Niken Widyastuti mengatakan Spektrum menjadi ruang aktualisasi bagi jurnalis senior setelah masa pensiun. Niken Widyastuti yang kini aktif di Dewan Pers menilai dengan adanya Spektrum akan mewarnai pemberitaan positif di tanah air. Dan di balik Spektrum ini adalah para jurnalis senior. Mereka itu kebanyakan wartawan utama ya. Dan setelah pensiun mereka tidak berhenti berkarya, tetapi justru mengaktualisasikan diri, bisa produktif
melalui Spektrum. Melalui portal media online Spektrum, diharapkan pemberdayaan dan kekaryaan pensiunan dapat terus berkelanjutan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Saudara, Kerajaan Sarawak Malaysia bersiap meluncurkan maskapai baru Air Borneo pada Januari mendatang dengan jalur penerbangan langsung ke IKN dan beberapa kota di Kalimantan. Ketika melakukan kunjungan ke ibu kota Nusantara, Menteri Pengangkutan Sarawak, Malaysia, Dato' Sri Lee Kim Sin, melakukan serangkaian kerjasama di bidang investasi lintas sektor, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan. Pada sektor transportasi, Kerajaan Sarawak bersiap meluncurkan maskapai baru Air Borneo pada Januari mendatang yang akan menghubungkan Sarawak dengan sejumlah kota di Pulau Borneo, termasuk membuka jalur langsung menuju IKN. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin menjelaskan besarnya peluang kolaborasi antara IKN dan wilayah Borneo. Selain transportasi udara, Sarawak juga mengkaji pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursantiasto menyambut baik rencana penerbangan langsung Sarawak IKN, apalagi dalam waktu dekat Bandara Nusantara akan beroperasi sebagai bandara komersial. Selain transportasi, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi di bidang kesehatan, mengingat Sarawak yang memiliki fasilitas kesehatan unggul, membuka kemungkinan kerjasama dengan rumah sakit di IKN, termasuk pada aspek riset medis. Pada sektor kebudayaan, Sarawak dan IKN melihat peluang pengembangan program dan event budaya bersama di masa mendatang. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Saudara, jembatan Pulau Balang yang berada di jalur tol Balikpapan dan Penajam Pasir Utara akan diaktifkan atau dibuka untuk umum dalam libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Jembatan Pulau Balang memiliki total panjang mencapai 3,318 km yang terdiri dari bentang panjang dan bentang pendek. Pembangunan jembatan Pulau Balang rentang panjang sudah selesai dan kini tinggal proses finishing pada jembatan rentang pendek. Jembatan dirancang untuk memperkuat akses transportasi darat dengan mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN Tommy Firlianda menjelaskan, jembatan Pulau Balang panjang dan pendek sudah siap digunakan untuk pengguna jalan pada libur Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang. Untuk jembatan Pulau Balang sendiri dengan total panjang sepanjang 804 meter, kemudian ada jalan pendekat sekitar 1,8 km. Setelah itu kita mencapai ke jembatan duplikasi Pulau Balang bentang pendek dengan total panjang di 514 meter. Kalau untuk bentang panjang sendiri itu sudah selesai di tahun 2021. Kita masih ada beberapa pekerjaan sedikit lagi untuk memfungsionalkan pekerjaan pelebaran jalan di pendekatnya. Untuk yang bentang pendek itu sudah selesai di 2024. Pemerintah berharap jembatan Pulau Balang tidak hanya menjadi ikon infrastruktur, tetapi juga simbol kemajuan pembangunan dan pemerataan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Informasi dari IKN tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia siang hari ini. Saya Natasha Paruntu. Dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.
Sobat Ngulik, ketemu lagi di program Ngulik Negeri. Sobat Ngulik, pasti pada inget kan apa aja kebutuhan primer manusia? Yap, betul banget. Sandang, pangan, dan papan. Sobat Ngulik tahu nggak sih? Kalau masalah yang terjadi di kota besar seperti Jakarta, salah satunya adalah kepadatan rumah hunian. Terkait dengan rumah hunian, seperti yang kita tahu, kalau lahan kosong di Jakarta itu semakin sempit dan harga rumahnya yang makin selangit. Buat masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki rumah sendiri terasa seperti mimpi yang sulit terwujud nih Sobat Ngulik. Yuk kita dengar suara hati warga yang ingin banget bisa punya rumah sendiri. Saat ini saya masih ngontrak dan belum punya tempat tinggal. Saya sendiri pengen punya rumah. Cuma melihat harga-harga rumah sekarang cukup mahal-mahal untuk pekerja kayak saya gitu. Terus tertarik nggak sih sama program pemerintah ini? Mau banget sih kalau misalnya memang ada ya program rumah subsidi gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang ada dari pemerintah harus bisa mensosialisasinya dengan cukup baik ya. Dengan sekarang ini kan banyak media-media yang bisa disampaikan gitu untuk mengkomunikasikan itu ke masyarakat ya pada umumnya gitu. Seberapa pengen punya rumah sendiri sih? Kalau untuk sekarang ini gue memang punya keinginan untuk punya rumah baik di Jakarta atau di luar Jakarta. Tapi mengingat harga rumah yang sudah sangat enggak memungkinkan di luar kendali yang anak-anak muda sekarang, di luar pendapatan, itu sangat susah banget mau nabung KPR itu udah nggak kejangkau sama sekali. Apa sih yang jadi kendala kalian untuk punya rumah impian sendiri? Karena kan di Jakarta emang tempatnya sudah padat dan juga jalanan juga macet. Emang kalau rumah-rumah sekarang untuk harga jualnya sih memang cukup mahal pastinya ya. Apalagi saya yang hanya karyawan swasta aja pasti butuh tabungan yang cukup besar gitu. Cukup berat sih memang kalau untuk punya rumah di Jakarta. Bayangannya sih pengen punya KPR untuk punya rumah, tapi kan lumayan ya. Tuh kan, ternyata banyak loh masyarakat yang merasa kesulitan kalau mau punya rumah sendiri. Tapi terkendala dengan harga rumah yang sulit dijangkau. Nah, maka dari itu, lewat program Astacita Presiden, pemerintah membuat program subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. For your information Sobat Ngulik, pemerintah tuh lagi menargetkan pembangunan 3 juta rumah bersubsidi untuk masyarakat yang kebetulan berpenghasilan rendah loh.